Seong Jin duduk sendirian di kamarnya sambil menonton video dari tunangannya, Suyan. Dalam video itu, Suyan menyampaikan bahwa dia akan pergi ke Jerman dan membatalkan pernikahan mereka. Ia mengatakan bahwa mereka sudah tidak cocok lagi, dan sikap dingin Seong Jin menjadi alasan utamanya. Suyan mengaku ingin menyampaikan langsung kabar ini, tapi akhirnya memilih lewat video. Hati Seong Jin hancur menontonnya. Meski begitu, ia sempat berpikir bahwa mungkin ia hanya bereaksi berlebihan. Toh, Suyan memang kadang bersikap egois. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal dan membuatnya yakin ada hal yang disembunyikan. Hari-hari berlalu, dan Seong Jin kembali bekerja sebagai konduktor musik. Pikirannya masih dipenuhi oleh Suyan. Setelah selesai bekerja, ia mengunjungi Hayan, ibu Suyan yang juga bosnya. Mereka membicarakan kepergian Suyan yang mendadak. Meski sudah 12 hari berlalu, barang-barangnya masih ada di rumah. Mereka mulai curiga, apakah Suyan benar-benar pergi ke Jerman, atau justru bersembunyi untuk menghindari konfrontasi. Masalah lainnya adalah, Suyan adalah bagian dari grup musik Seong Jin. Mereka membutuhkan pengganti secepatnya. Meski Seong Jin berharap Suyan akan kembali, Hayan menekankan bahwa keputusan harus segera dibuat. Akhirnya, Seong Jin menyetujui. Miju, murid lama Suyan, terpilih sebagai pengganti. Saat diminta menunjukkan kemampuannya, Miju tidak memainkan alat musik secara langsung karena katanya rusak. Ia malah menyerahkan flash disk berisi rekamannya. Setelah pergi, Seong Jin mendengarkan rekaman itu dan terkesan oleh teknik serta kepercayaan diri Miju. Malam itu juga, ia mendatangi Miju untuk langsung menawarkan posisi di grup. Keesokan paginya, Miju datang untuk latihan pertama. Setelahnya, mereka mengevaluasi penampilannya. Sebagian anggota belum yakin, tapi Seong Jin percaya Miju memiliki potensi besar. Setelah latihan, mobil Miju mogok. Seong Jin menawari tumpangan, tapi malah membawanya ke restoran karena keduanya kelaparan. Di sana, suasana mulai terasa akrab di antara mereka. Usai makan malam, Seong Jin yang sudah agak mabuk mengundang Miju ke apartemennya. Mereka pun berbagi minuman dan mulai semakin dekat. Hubungan yang awalnya hanya pertemanan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Keesokan paginya di kantor, Hayan merasa ada yang aneh. Ia tidak yakin Suyan benar-benar kabur. Apalagi karena kartu kreditnya tidak pernah digunakan. Seong Jin mencoba menenangkan, mengatakan mungkin Suyan memang ingin benar-benar mengakhiri segalanya. Namun, ia tiba-tiba menerima pesan dari Miju. Singkat saja, lupakan malam tadi. Ia menyebut itu kesalahan dan memperingatkan bahwa semuanya bisa menjadi lebih buruk. Miju meminta agar mereka berhenti saling menghubungi. Tapi Seong Jin tak bisa berhenti memikirkannya. Ia menelepon Miju, tidak berkata apa-apa, hanya memainkan piano. Miju tetap diam, membiarkan musik menyampaikan perasaannya. Itu pun membawa mereka kembali ke pertemuan berikutnya, dan keintiman kembali terjadi. Pagi berikutnya, suasana tenang berubah saat Miju berteriak di kamar mandi. Seong Jin panik dan bergegas mengeceknya. Miju bilang air terlalu panas, tapi Seong Jin curiga ada hal lain. Lalu cerita beralih ke 3 bulan sebelumnya, saat Seong Jin dan Suyan pindah ke rumah baru mereka di Seoul. Saat itu, Miju ternyata ikut berada di bandara, membawa kunci rumah. Suyan tidak senang dengan kejutan itu, apalagi karena Miju tak memberitahu Seong Jin. Rumah itu dulunya milik guru lama mereka, yang kini direnovasi oleh Suyan. Saat pesta pindahan, Hayan memuji Seong Jin karena perhatian dan kerja kerasnya. Malam harinya, saat di tempat tidur, Suyan dan Seong Jin membicarakan bulan madu. Namun pikiran Seong Jin melayang ke tempat lain. Keesokan harinya, Suyan merasa cemburu saat melihat Seong Jin mengobrol dengan seorang pemain biola wanita. Ia menegurnya, namun Seong Jin mengatakan itu hanya obrolan biasa. Tapi bukan itu masalahnya. Suyan merasa frustrasi karena Seong Jin selalu bersikap hangat pada orang lain, tapi dingin padanya. Akhirnya Seong Jin mengakui bahwa ia merasa seperti boneka dalam hidup Suyan. Semua keputusan selalu dibuat oleh Suyan dan keluarganya, tanpa mempertimbangkannya. Esoknya, Suyan bertemu Miju di kafe. Ia bercerita bahwa akhir-akhir ini ia merasa Seong Jin makin jauh. Setelah mengobrol, ia meminta kunci ruang rahasia di rumah dari Miju.
Dengan senyum nakal, Suyan mengajak Miju membuka ruangan itu. Ruangan itu lebih besar dari yang diingat mereka. Dulu, saat masih kecil, mereka sering bermain di sana. Setelah keluar dari ruangan, Suyan merekam video perpisahan yang ditonton Seong Jin di awal cerita. Namun ternyata itu semua hanya sandiwara. Suyan tidak pernah pergi ke luar negeri. Ia hanya ingin menguji reaksi Seong Jin atas kepergiannya. Ia berencana bersembunyi di ruang rahasia itu selama 3 hari, membawa bekal makanan yang cukup. Tapi ada satu hal yang tidak ia duga. Tidak ada sinyal di dalam ruangan, dan semuanya mulai lepas kendali. Saat Seong Jin menonton videonya, Suyan tersenyum melihat reaksi tunangannya. Tapi tak lama kemudian, ia mencoba keluar dari ruangan dan mendapati pintunya terkunci. Ia terjebak. Panik, ia mengetuk pintu dan berteriak memanggil Seong Jin. Tapi suaranya tidak terdengar. Ia mencari makanan dan hanya menemukan sebungkus mie instan yang sudah kedaluarsa. Dalam kelaparan, ia tetap memakannya. Miju tahu persis di mana Suan berada, tapi dia memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Tak butuh waktu lama bagi Suan untuk mengetahui bahwa Miju punya niat buruk. Miju bahkan berani masuk rumah saat Seong Jin ada di sana. Kecurigaan Suan terbukti saat Miju mengejeknya dan bertanya apakah Suan akan memaafkannya demi kebebasannya. Suan memberi isyarat kecil, jari tangannya bergetar seolah memberi lampu hijau. Tapi Miju tidak ingin memperbaiki keadaan. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang menghancurkan hidup Suan. Dalam keadaan tak berdaya, Suan hanya bisa mendengarkan saat Miju dan Seong Jin melakukan hal yang membuatnya hancur. Lalu cerita mundur ke 7 bulan sebelumnya. Saat Suan meminta Miju mengawasi renovasi rumahnya. Semuanya berjalan lancar sampai suatu hari, guru lama mereka yang juga pemilik rumah sebelumnya, datang berkunjung. Saat berkeliling rumah, kenangan masa lalu pun muncul kembali. Sang guru dengan santai mengatakan bahwa dia tahu Suan dan Miju sering masuk ruang tersembunyi. Awalnya dia pikir mereka hanya bermain sebagai teman masa kecil. Tapi lama-kelamaan dia menyadari ikatan mereka lebih dalam. Cerita kembali ke masa sekarang. Renovasi selesai, dan Suan bersiap pulang. Tapi sebelum Miju merasa lega, Suan menelepon dan bilang akan datang bersama tunangannya, Seong Jin. Kini, Suan merasa terjebak dalam penderitaannya sendiri, tidak bisa bergerak. Dari tempatnya yang tak berdaya, dia menyaksikan Miju dan Seong Jin semakin dekat. Saat-saat inti mereka terasa seperti pukulan telak bagi Suan. Keesokan harinya, Miju mendatangi Suan dan berkata dengan lantang bahwa dia akan mengambil segalanya. Seong Jin, hidupnya, dan cintanya. Suan yang muak akhirnya bertindak. Tanpa peringatan, dia menaikkan suhu air pancuran hingga sangat panas. Miju menjerit kesakitan dan buru-buru mematikan air. Setelah itu, Seong Jin memanggil tukang ledeng untuk memeriksa kamar mandi, tapi tidak ditemukan kerusakan apapun. Saat berbicara dengan Seong Jin, Suan mencoba berteriak minta tolong. Namun suaranya tidak terdengar. Tukang ledeng mengaku mendengar bisikan samar seperti hantu, tapi mengabaikannya. Hingga tiba-tiba, keran menyala sendiri dan dia kabur ketakutan. Sementara itu, Seong Jin bersama Hayan mulai merasa Suan benar-benar hilang. Perasaan itu mendorong mereka melapor ke polisi. Pencarian pun dimulai dari rumah Suan. Tapi Seong Jin tidak dicurigai karena tidak menunjukkan tanda mencurigakan apapun. Hari-hari berlalu, Suan tetap terkurung dan nasibnya tak jelas. Sementara Seong Jin dan Miju melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Suatu hari, saat di rumah Miju, Seong Jin menyadari bahwa kata sandi pintu rumah Miju adalah tanggal ulang tahun Suan. Saat ditanya, Miju hanya bilang itu kata sandi lama dari pemilik rumah sebelumnya. Saat Seong Jin bekerja, Hayan menunjukkan video perpisahan Suan yang aneh. Dalam video itu, terlihat bayangan tangan lain di cermin, menandakan Suan tidak sendirian saat merekamnya. Setelah diteliti lebih lanjut, tangan itu adalah tangan Miju, yang dikenali dari gelang khasnya. Seong Jin mulai curiga, tapi belum mengatakan apapun pada Hayan. Diam-diam, dia menemui Miju yang sedang mencuci anggur, lalu membuka ponsel Miju dengan kode ulang tahun Suan. Di dalamnya, dia menemukan pesan yang mengejutkan. Ternyata Suan dan Miju memiliki perasaan satu sama lain. Walau kaget, Seong Jin tetap tenang. Ia langsung bertanya pada Miju di mana Suan berada, namun Miju menyangkal semuanya. Malam itu di rumah,
Sung Jin merasa ada yang aneh. Ia mendengar suara keran menyala dan mati, membuatnya gelisah. Tiba-tiba ia sadar, seseorang sedang mencoba menarik perhatiannya. Ia memanggil siapapun yang ada di sana untuk menyalakan keran lagi, dan ketika air mengalir, jantungnya berdebar kencang. Suyan masih ada di rumah, tapi dia tidak tahu di mana. Sung Jin akhirnya sadar bahwa Suyan berada di balik cermin dan sudah menemukan jalan keluarnya. Tapi saat hendak membukanya, dia ragu. Suyan pasti sudah tahu semuanya, termasuk pengkhianatannya terhadap Miju. Pikiran itu membuatnya takut. Kalau Suyan dibebaskan, bagaimana dia akan menghadapi akibatnya? Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak membebaskannya dan langsung menemui Miju. Kini, rahasia mereka tidak bisa disembunyikan lagi. Miju pun mengaku semuanya. Mereka menghadapi dilema. Jika membiarkan Suyan keluar, mereka bisa dipenjara. Tapi jika membiarkannya di sana, bisa jadi Suyan takkan selamat. Sung Jin mulai bingung harus berbuat apa. Ketika bertemu Hayan, wanita itu memujinya, tapi ada sesuatu yang ganjil. Hayan merasa Sung Jin menyembunyikan sesuatu, lalu bertanya, "Kamu tahu di mana Suyan?" Sung Jin langsung menyangkal, tapi Hayan tak percaya. Ia mengingatkan bahwa semua yang dimiliki Sung Jin adalah berkat Suyan. Tanpa dia, semuanya akan runtuh. Tiba-tiba, ponsel Sung Jin bergetar. Ada panggilan tak terjawab dari Suyan. Di saat yang sama, Miju menerima pesan darinya. Mereka panik. Suyan ternyata berhasil mengakses jaringan kembali, yang berarti rahasia mereka terancam terbongkar. Mereka harus bertemu dan memutuskan langkah berikutnya. Saat bertemu, Miju tampak ragu. Tapi Sung Jin bersikeras. Jika Miju tak mau membukakan pintu, ia akan lapor polisi. Tekanan itu membuat Miju menyerah. Sementara itu, Hayan mulai curiga dan menyusun potongan-potongan kejadian yang janggal. Sung Jin dan Miju akhirnya membuka pintu rahasia di rumah. Tapi saat masuk, mereka dilanda kepanikan. Apakah Suyan sudah mati? Tiba-tiba, Suyan muncul dan mencengkeram Miju dengan keras, membuatnya panik dan merasa kehilangan kendali. Dalam kekacauan itu, Miju memohon agar Suyan ditinggalkan saja. Tapi Sung Jin tak mengindahkannya dan justru berpihak pada Suyan. Ia meninggalkan Miju yang tergeletak tak berdaya. Ketika Sung Jin keluar untuk membeli makanan bagi Suyan, keadaan berbalik. Kini giliran Miju yang terkunci. Suyan menjebaknya. Balas dendam dimulai. Tapi anehnya, Suyan tak melapor ke polisi. Ia bertindak seolah semuanya baik-baik saja. Keesokan paginya, Sung Jin berangkat pagi-pagi dan mencium Suyan. Tapi setelah ia pergi, Suyan menghapus ciuman itu. Tak lama, ia membawa makanan dan masuk ruang rahasia tempat Miju kini terjebak. Miju tampak menunggu dengan penuh percaya diri. Dan begitulah cerita ini berakhir. Semuanya dibiarkan menggantung. Pesan moralnya, jika pacarmu menghilang, jangan buru-buru cari pengganti. Bisa jadi dia masih ada, bersembunyi di balik dinding rumahmu. Dan sebelum berteriak karena air mati, pastikan dulu pancurannya memang rusak. Atau kamu akan terlihat seperti orang gila.